On top of the world, on top of it all, trying to feel invincible. Pada umumnya berwisata merupakan suatu kegiatan dengan bertujuan untuk melepaskan penat dari hiruk-pikuk rutinitas sehari-hari. Tempat yang dijadikan objek wisata pun bervariasi tergantung dari tujuan masing-masing wisatawan. Ada yang mencari ketenangan lewat keindahan alam, berburu makanan khas melalui wisata kuliner. Ada juga yang mencari kepuasan dengan berbelanja di pasar-pasar khas, serta ada yang ingin mendapatkan suatu pengalaman seru melalui aktivitas tertentu maupun tempat-tempat yang berada di ketinggian. Beberapa waktu lalu tim Spotlight pernah mengunjungi beberapa tempat wisata ketinggian yang ada di Asia, di mana wisatawan bisa mendapatkan pengalaman seru serta memacu adrenalin. Dan berikut adalah liputannya. Tujuan pertama tim Spotlight ketika sampai di Langkawi adalah kereta gantung Langkawi, di mana kereta gantung yang berada sekitar 30 km dari kota Kuah atau 15 menit dari Bandara Internasional Langkawi ini merupakan magnet utama wisata di Langkawi. Kereta gantung di Langkawi ini pun lain daripada biasanya. Ya, lintasan kereta gantung sepanjang 2079 meter ini berbentuk curam menanjak, menghubungkan resort Teluk Burau di tepi laut dengan puncak Gunung Macincang. Bahkan kereta gantung ini mendapat julukan kereta gantung tercuram di dunia. Dengan membeli tiket seharga Rp30 Malaysia atau sekitar Rp111.000 untuk orang dewasa, pengunjung akan dibawa ke puncak Gunung Macincang, gunung tertinggi di Pulau Langkawi, setinggi 708 meter di atas permukaan laut dengan menggunakan kereta gantung. Adrenalin pun mulai terpacu ketika kereta melaju di atas seutas kabel menuju puncak gunung. Sepanjang perjalanan tersebut, tubuh terasa terbang melayang melewati rimbunan pohon yang termasuk dalam kawasan geopark yang sudah berumur lebih dari 500 juta tahun. Namun suguhan pemandangan indah yang menyejukkan mata seperti hijaunya hutan, Telaga Tujuh dan juga birunya laut tentunya dapat membuat rasa takut hilang seketika. Setelah melalui perjalanan sepanjang 1.700 meter, sampailah kita di Middle Station. Setelah menikmati pemandangan yang membentang indah di Middle Station, para pengunjung pun melanjutkan perjalanannya ke Top Station yang berjarak 450 meter dari Middle Station. Menuju ke sana, jantung pun kembali berdebar karena kereta kabel meluncur curam setinggi 400 meter. Berjalan kaki atau naik kendaraan ketika berkeliling suatu kota atau negara sudah biasa. Namun akan menjadi pengalaman seru jika perjalanan wisata menggunakan cable car atau kereta gantung. Untuk mencapai wilayah Ngongping, pengunjung bisa menggunakan kereta gantung yang dinamakan Ngongping 360. Disebut 360 karena kereta gantung ini memiliki 4 sisi jendela, di mana dari keempat sisi tersebut kita bisa melihat pemandangan dari segala arah. Untuk dapat naik kereta gantung tersebut, pengunjung memulai start dari Tung Chung Cable Car Terminal yang berlokasi di samping City Gate Outlets. Harga tiket naik kereta gantung bervariasi tergantung pemilihan kabin, yaitu kabin standar atau kabin kristal dan untuk sekali jalan atau pulang pergi. Kabin standar memiliki pijakan tertutup seperti pada biasanya, sedangkan kabin kristal memiliki pijakan kaca yang tembus pandang, sehingga memberikan sensasi seolah-olah seperti duduk atau berdiri menggantung di udara. Harga kabin standar perjalanan pulang pergi adalah $150 Hong Kong atau sekitar Rp250.000 untuk satu orang dewasa. Sedangkan kabin kristal memiliki harga $235 Hong Kong untuk perjalanan pulang pergi, yaitu sekitar Rp385.000. Atau pemirsa juga bisa mencampurnya dengan perjalanan pergi menggunakan kabin kristal dan perjalanan balik menggunakan kabin standar dengan harga yang lebih murah, yaitu $210 Hong Kong atau sekitar Rp345.000. Saat itu, tim Spotlight memilih untuk menggunakan kristal kabin yang ternyata memang sangat memacu adrenalin. Kereta gantung ini menyeberangi teluk,
melintasi bukit dan pegunungan, yang semuanya bisa kami lihat dari pijakan kaki secara jelas. Bagi pemirsa yang memiliki fobia ketinggian, tentunya ini bukanlah hal yang mudah. Belum lagi pada saat itu angin cukup kencang sehingga kereta gantung yang kami tumpangi mengayun untuk melawan angin disertai dengan suara angin yang juga kencang. Namun pemandangan yang dapat dilihat dari kereta gantung pun membuat kami terkesima dalam perjalanan selama sekitar 25 menit ini. Di awal perjalanan masih banyak terlihat gedung-gedung pencakar langit. Selain itu kami bisa melihat Bandara Internasional Hong Kong dari ketinggian. Di pertengahan mulailah mata kita dimanjakan oleh pemandangan laut, bukit, serta pegunungan. Ketika hampir sampai di stasiun tempat pemberhentian kereta gantung, kami bisa melihat patung Giant Buddha yang merupakan salah satu tujuan utama wisata Ngongping. Setiap negara selalu punya landmark yang biasanya berbentuk bangunan menjulang yang ikonik. Sebut saja Dubai yang memiliki Burj Khalifa Tower, Shanghai dengan Shanghai Tower, Kanada dengan CN Tower, serta Malaysia yang terkenal dengan Petronas Twin Towers. Begitupun di kota Macau. Sejak tahun 2001 di kota ini menjulang Macau Tower dengan ketinggian 338 meter atau menara tertinggi ke-8 se-Asia dan ke-10 di dunia ini. Bagi pemirsa yang menggemari hal ekstrim dan ingin memacu adrenalin, di sini tersedia aktivitas yang dibuka untuk umum, di antaranya bungee jumping, sky jumping, skywalk X, serta tower climb. Jika ingin menikmati pengalaman ekstrim ini, kita harus merogoh isi dompet yang terbilang tidak sedikit. Untuk menikmati lompat bungee saja, kita harus membayar 2.888 dolar Hong Kong atau sekitar 4,7 juta rupiah. Harga untuk sekali sky jumping dan tower climb, pemirsa harus mengeluarkan uang sebanyak 1.888 dolar Hong Kong atau sekitar 3 juta rupiah, serta skywalk sebesar 788 dolar Hong Kong atau sekitar 1,3 juta rupiah. Dan tim Spotlight memilih untuk mencoba salah satu aktivitas yang ditawarkan oleh AJ Hackett, yaitu Skywalk X. Skywalk X ini merupakan sebuah wahana aktivitas yang akan mengajak kita memutari sekitar area outdoor Menara Macau tanpa perlindungan handrail. Kita akan memakai tali pengaman, di mana tali tersebut akan digantungkan di sebuah besi di atas kita yang akan mengajak berputar-putar di sekeliling Menara Macau. Dari segi keamanan, Macau Tower memiliki petugas serta pengawas setiap aktivitas yang sudah profesional, ditambah lagi dengan peralatan yang digunakan pun sudah memenuhi standar internasional. Didampingi oleh satu orang pengawas dari Macau Tower, tim kami dituntun untuk melakukan berbagai aksi menantang di ketinggian 233 meter, ditambah dengan angin yang bertiup cukup kencang. Lihat saja aksi tim Spotlight berikut ini. Di titik yang berada di lantai 61 menara ini, kita bisa melihat panorama Pearl Delta River, Macau Peninsula, dan Taipa di Kepulauan Koloan. Sungguh pengalaman yang sangat seru dan menakjubkan. Dari sekian banyak distrik yang ada di Tokyo, Shinjuku merupakan sebuah distrik terpadat dan tersibuk. Hal tersebut karena di distrik inilah merupakan pusat pemerintahan dari Tokyo, dan tentu saja otomatis membuat distrik ini memiliki banyak hal menarik yang dicari oleh para pelancong, mulai dari hiburan, pusat perbelanjaan, restoran, serta tempat-tempat wisata yang menarik. Dan jika Anda berkunjung ke kawasan Shinjuku ini, maka kunjungilah kawasan Tokyo Metropolitan Government Building. Di sana terdapat beberapa gedung pencakar langit dengan kemegahan yang memukau. Salah satu gedung pencakar langit paling terkenal di kawasan ini adalah gedung pencakar langit yang didesain oleh Kenzo Tange, yaitu gedung pemerintah Tokyo atau gedung yang lebih populer dengan nama Tokyo City Hall atau TOCHO.
Dilihat dari bentuknya, kadang dua gedung pencakar langit ini sering disebut sebagai menara kembar versi Tokyo. Namun seperti namanya, gedung ini sebenarnya adalah gedung pusat dari pemerintahan Tokyo yang memiliki tinggi sekitar 243 meter dengan 45 lantai. Meski letaknya yang berada di kawasan metropolitan dan daerah perkantoran elit, namun tak membuat gedung ini lolos dari incaran para wisatawan. Yang menjadi daya tarik dari gedung ini adalah di lantai ke-45 gedung tersebut terdapat observation deck yang berfungsi sebagai observatorium, tempat Anda dapat melihat kota Tokyo dari ketinggian. Tokyo Tocho dibuka untuk umum dan tanpa dipungut bayaran alias gratis. Dan karena sudah populer di kalangan wisatawan, jam operasi dari lantai observation ini pun diperpanjang hingga malam hari. Jadi bagi Anda yang ingin melihat indahnya keseluruhan kota Tokyo di malam hari, silahkan datang ke tempat ini. Selain itu mengunjungi Tokyo tentunya belum lengkap kalau kita tidak ke Tokyo Skytree. Menara kebanggaan warga Tokyo ini merupakan menara tertinggi di dunia dengan tinggi 634 meter. Dan yang menarik dari berdirinya menara ini adalah munculnya demam Skytree di sekitarnya. Ya, selain berbagai pernik yang dijual, aneka restoran di sana juga menawarkan berbagai menu dengan tema Skytree. Di antaranya ada tempura Skytree, Skytree Soba, yakiniku yang diberi nama The 634 Musashi Mori, Tower Dennis, dan juga es krim Skytree atau Skytree Perfect. Dan pemirsa, itulah beberapa wisata ketinggian yang pernah Spotlight kunjungi. Semoga bisa menjadi referensi bagi Anda yang akan berwisata ke negara-negara tersebut dan rasakan sensasi serunya.